Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, faya ahlal jum'ah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun al mukhlisun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji kita, syukur kita kehadirat Allah Rabbul Jalil. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita dengan mengucap Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jum'ah, tema khutbah Jumat kita siang ini adalah Ahamiyatul Akhlaq Al-Karimah, urgensi akhlak mulia. Dalam mukadimah tadi saya kutipkan surah Al-Qalam, surah 68 ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kamu Muhammad adalah hambaku yang paling mulia, yang paling luhur, yang paling agung akhlaknya. Sulit kita percaya kalau ada orang baik ngaku sendiri ini orang baik. Belum tentu orang percaya. Rasulullah baik bukan kata dirinya, kata Allah. Ibaratnya SK. Muhammad, kamu adalah hambaku yang akhlaknya paling mulia. Sidang Jum'ah, kita masih di bulan Rabiul Awal, di 10 hari terakhir. Masih sangat relevan untuk merenungkan tentang keteladanan Nabi kita. Apapun profesi kita, jabatan kita, kedudukan kita, pasti kita akan menjadi manusia mulia kalau teladan kita adalah Nabi Muhammad. Petani, nelayan, guru, dosen, dokter, pilot, masinis, pegawai kayak kita. Nabi yang jadi idola, hakul yakin kita akan menjadi manusia mulia. Karena kata Allah di ayat yang lain, surah 33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada buat kalian semua, kata Allah buat kita, pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang begitu mulia. Siapa yang ingin menjadi orang yang mulia, terhormat, agung, hebat, dicintai, disegani, dihormati, kata Allah, maka Rasulullah adalah satu-satunya teladan. Nah, kita tinggal merenung, kenapa ya akhlak mulia sedemikian urgen, sedemikian penting. Syekh Abdul Karim Zaidan dalam bukunya, dalam kitabnya Usul Ad-Da'wah, prinsip-prinsip dakwah, beliau menyebutkan ada 5 poin mengapa berakhlak mulia menjadi penting. 1, eksistensi kita seorang diri, eksistensi kita sebagai warga bangsa layak dihormati, dihargai, diajeni oleh orang lain, oleh bangsa lain kalau kita punya integritas moral. Bahasa kerennya begitu, punya komitmen dengan akhlakul karimah.
Kalau akhlak mulianya nggak ada, tidak melekat pada diri kita, ya jangan berharap orang akan menganggap kita ada hingga kita layak dihormati, dihargai. Semua kita, saya yakin, entah pada saat pergi kemana atau pulang dari mana, kita pernah berpapasan atau ketemu dengan, mohon maaf, orang gila di tengah jalan. Saat kita berpapasan dengan orang gila, Anda menyapa dia? Pasti tidak. Bertanya pada dia? Pasti tidak. Mau kemana? Dari mana? Kenapa pakai celana nggak pakai baju? Kenapa pakai baju nggak pakai celana? Kenapa tidur di situ? Pasti tidak. Sedih banget lah. Kalau orang sudah mati dianggap nggak ada, sudah mati. Dia masih hidup. Bukankah sapa itu adalah penghormatan? Nanya adalah penghormatan. Anda duduk berdua bertiga di bawah pohon santai. Tiba-tiba ada orang entah dari arah yang mana lari bret di depan Anda. Sampai minuman di depan Anda tumpah. Kaki Anda kedupak dia. Refleks pasti mulut kita. Sopan tahu. Artinya fitrah kita itu butuh dihargai. Ini Anda saya sama teman-teman. Kalau nggak assalamualaikum, punten, kula nuwun, permisi, numpang lewat. Fitrah. Gila hormat bukan. Emang fitrah kita butuh penghargaan. Sekali lagi, pasti akan refleks kita. Sopan tahu. Ya, jadi sekali lagi dihargai, dihormati, dianggap ada. Kalau ada komitmen moral. Begitu moral nggak ada, akhlakul karimah nggak ada, maka dia hidup tapi sudah dianggap nggak ada. Bertahun-tahun mungkin dia ada di RT kita, ada di wilayah kita. Selama ini kita hormat karena sepanjang yang kita lihat 10 tahun dia orang baik. Ternyata tiba-tiba ada aparat kepolisian yang jumlahnya banyak. Ada apa? Ada apa? Itu tegak kita dicokok sama polisi. Kenapa emang? Ternyata dia buron kelas 1. Begitu banyak nyawa yang telah dibunuh oleh dia. Saya yakin penghormatan 10 tahun kita kepada dia saat itu rontok. Kenapa? Ketika moralitas hilang, maka kehormatan harga diri kita pun lenyap. Ternyata dia germo, ternyata dia pelacur. 10 tahun tinggal satu RT dengan kita, dicokok sama aparat. Ini yang dicari-cari selama ini ternyata ada di RT ini. Saat itu penghargaan kita rontok. Jadi sekali lagi menggema sekali di bulan Rabiul Awal, bulan Muludan kalau di kampung saya. Bukan berarti meneladani Nabi hanya di bulan ini, ketemu momen aja. Musola, di masjid, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga. Saya kemana-mana soalnya. Tetapi substansi meneladani Nabi setiap hari. Bulan Rabiul Awal ketemu momen. Ya, jadi sekali lagi meneladani Nabi kita adalah setiap waktu. Jadi muludan ya harus setiap hari. Kalau babnya adalah kita meneladani Nabi. Jadi sekali lagi ada akhlakul karimah pada diri kita. Pada sebuah bangsa, hakul yakin tanpa diminta, mereka akan hormat sama kita, akan menghargai kita. Tidak ada akhlak mulia pada diri kita, pada sebuah bangsa, maka penghargaan, penghormatan dari bahasa lain akan hilang. Artinya apa? Wujuduhu keadamihi. Kita ada, tapi sudah dianggap nggak ada oleh orang lain. Sedih. Jangan sampai itu terjadi, menimpa diri kita dan menimpa bangsa kita. Bangsa, iya. Karena bangsa adalah kumpulan individu. Dalam konteks kita Indonesia yang 275 jutaan. 2. Mengapa akhlakul karimah penting? Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi tidak untuk melakukan banyak perbuatan. Muhammad, aku utus kamu menjadi Nabi dan Rasul, tugasmu 1, 2, 3, 4. Enggak. Kan pastinya nanti yang mana yang harus diprioritaskan? Ya, Rasulullah mengatakan aku diutus ke muka bumi satu misi, satu tugas, merubah peradaban manusia yang sudah seperti di alam rimba, biar kita sempurna menjadi manusia.
Satu. Saking pentingnya. Tugas kamu satu doang Muhammad di muka bumi, perbaiki peradaban. Ya peradaban kan tutur kata, perbuatan, akhlak lah pakai bahasa sederhananya. Emang kayak apa peradaban sebelum Islam datang? Ya Allah, mirip banget, sama bahkan dengan kayak di hutan rimba. Haina berburu, ya, mangsa kesukaannya ya rusa. Dikejar rame-rame, dapat disantap dengan sesama kawanannya. Lagi menyantap hasil buruan, tiba-tiba datang si raja hutan. Ada dua, harimau atau singa. Ada nggak ada? Haina, bagi dikit dong. Nggak ada. Singa, bagi dikit dong. Nggak ada. Kenapa? Merasa kuat, maka langsung hasil tangkapan Haina direbut, dimangsa, diambil. Ya begitu jahiliyah. Ini istri siapa? Istri saya. Tadi Bang, buat saya ya. Jangan dong. Tembak-tembak. Dulu sebelum Islam datang, yang kuat bisa berbuat apa saja kepada yang lemah. Muhammad, aku utus kamu perbaiki peradaban manusia. Masa kita manusia kayak binatang? Zaman sebelum Islam datang, kalau ada seorang bapak meninggal, anak laki-lakinya bukan hanya mewarisi harta, tapi sekaligus mewarisi ibu menjadi pasangan hidupnya. Ya Allah, apa nggak binatang ini? Dia yang hamil, mengandung, melahirkan, menyusui saya, kemudian saya sekarang harus menggauli dia. Binatang, coba binatang. Kembarannya jadi, kakaknya jadi, adiknya jadi, emaknya jadi, neneknya juga jadi. Ya binatang loh ini. Jadi sekali lagi Muhammad, tugasmu satu tapi berat. Rubah perilaku manusia biar terhormat, nggak kayak si hutan liar. Yang kuat boleh memangsa siapapun yang lemah, bisa berbuat semenang-menang pada yang lemah. Nggak boleh lagi seperti itu. Masya Allah. Mulia banget tugas Rasulullah, berat tapi mulia. Mari kita estafet, meneruskan ya apa yang didakwahkan oleh Rasulullah kita lakukan hari ini. Karena berdakwah memperbaiki perilaku umat manusia nggak akan ada tamatnya kecuali dunia berakhir. Yang ketiga, akhlakul karimah penting, iya. Qimatul insan bi akhlaqihi. Harga kita, nilai kita, di akhlak kita. Jadi jangan berharap orang menghargai kita karena paras, jabatan, kedudukan, harta, fisik sama sekali. Fisik yang ganteng-ganteng seperti ini, yang cantik-cantik, nanti kalau ruhnya sudah diambil oleh Allah, apa sih namanya jasad ditinggal ruh? Mayat, bangke. Ya apa yang dilakukan oleh semua kita terhadap bangke ini buang. Kucing kesayangan mati, dibuang. Bangkai tikus di depan rumah, dibuang. Cuman kita manusia, ciptaan Allah yang paling mulia, sudah mati saja sebutannya pakai strata. Orang biasa, jenazahnya udah dikubur apa belum? Rada tokoh masyarakat sudah dimakamkan apa belum? Darah biru, Bridai, Ningrat udah dikebumikan apa belum? Sidang Jumat, apalah sebuah istilah. Dimakamkan, dikebumikan, dikubur, sama dibuang. Kenapa? Bangke. Mendingan bangkaikan gurame. Gurame hidup 60.000, udah mati 40.000 laku. Ikan mas 48 hidup, ikan mas mati 20.000 laku. Ikan lele 27.000 yang hidup, mati 15.000 laku. Saya, Anda mati. Berapa harga per kilo? Boro-boro orang suruh beli dikasih, jangan ada yang mau. Artinya apa? Betapa nilai kita tidak terletak di fisik. Fisik kita ditinggal rumah udah bangke. Mari kita terus berkarya, berbuat baik yang bisa diwariskan untuk generasi kita, untuk anak-anak kita, baik anak ideologis maupun anak biologis. Insya Allah kita akan kealiran pahala.
Karena kita yang memberikan teladan kepada mereka. Kita yang mencontohkan perbuatan baik, lalu diikuti, ditiru oleh generasi yang akan datang. Terbaring di alam kubur, sudah gak sholat, gak puasa, gak apa, tapi pahalanya ngalir terus. Wa inna lakala ajran ghairu mamnun. Muhammad, kamu akan terus mendapat pahala yang gak ada putus-putusnya. Masya Allah. Yang sholat kan nyontoh Nabi, yang puasa nyontoh Nabi, yang zakat nyontoh Nabi, yang berpakaian nyontoh Nabi. Kalau hari ini kita mengajarkan sholat kepada orang yang belum bisa sholat, ngajarin Al-Quran kepada orang yang belum bisa baca Al-Quran, lalu kita mati, maka kita juga akan dapat pahala yang gak putus. Kita mati, tapi pahala amal soleh yang kita wariskan gak akan putus. Sekali lagi, nilai dan harga diri kita tidak terletak jabatan, kedudukan, harta, popularitas. Sama sekali nilai kita, harga kita terletak pada karya kita, amal kita, perilaku perbuatan kita. 3. Yang keempat, mengapa akhlakul karimah penting? Yang membuat nyaman pertemanan, pergaulan di rumah bersama pasangan, dengan anak-anak, di kantor dengan teman-teman, di tengah masyarakat. Apa yang bikin nyaman? Bukan fisik. Yang bikin nyaman mah perilaku. Akhlak antum ke saya, akhlak saya ke antum. Itu yang nyaman. Ya, banyak pasangan yang luar biasa, ganteng-ganteng, kaya-kaya, pacarannya mohon maaf bertahun-tahun, 2 tahun pacaran, kelihatan romantis banget, mesra banget saat pacaran. Nikahnya di hotel berbintang, biaya pernikahan lebih 10 miliar. Sayang, usia rumah tangganya 4 bulan tamat, 6 bulan tamat, punya anak 1 tamat. Tahu bahasa orang dagang tekor. Pacaran mesra banget 2 tahun lebih, biaya pernikahannya mahal, usia rumah tangganya sebentar. Sekali lagi, saya tidak harus menyebut sosok, walaupun saya tahu beberapa sosok. Ya, ditanya, dengar-dengar kamu mau gugat cerai suami kamu, pasti ngelak. Enggak, saya baik-baik aja. Malah saya dengar dari teman saya, katanya kamu sudah bisa meranjang semacam, bersih kawan burung. Saya baik-baik aja, masih bisa ngeles, masih bisa mengelak. Tapi sekali waktu dipergoki, ada di kantor pengadilan agama. Pak Sutri ada di kantor pengadilan agama, 1000% mau daftar gugatan cerai. Tapi kalau ada laki-laki dan perempuan ada di kantor urusan agama, dia mau daftar nikah atau mau sekaligus nikah. Berarti benar dong kabar burung selama ini kamu mau gugat cerai suami kamu. Gak bisa jawab lagi. Apa dia bilang? Ya gimana lagi, terpaksa. Apa yang membuat kamu terpaksa hingga kamu gugat suami kamu? Sudah gak nyaman sama dia. Masya Allah. Tangan masih utuh, wajah masih utuh, warna kulit masih utuh. Kenapa digugat cerai? Saya nggak tahan. Suami saya kalau marah, Masya Allah, meja terbang, kasur terbang, peralatan dapur terbang. Belum lagi kalau marah, ngata-ngatain saya dengan menyebut kebun binatang. Salah satunya monyet, nangis. Ibu saya yang hamil melahirkan saya, menyusui saya, menyekolahkan saya, marah ada, tapi nggak pernah sekalipun mengeluarkan kata monyet. Bapak saya kerja pagi sampai petang, marah ada, tapi nggak pernah mengeluarkan kata-kata itu. Saya nggak tahan, lebih baik saya sudahan. Apa yang membuat nggak nyaman? Fisik? Bukan. Sikap dan perilaku. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, jangan pernah berhenti memperbaiki akhlak kita. Supaya apa? Pasangan kita tambah nyaman di usia berapapun pernikahan kita. Teman kita, tetangga kita nyaman, ngobrol senang, bekerja sama senang, karena kita orangnya baik. Bapak antum orangnya baik, nyaman. Kerjasama bisnis, patungan modal, antum yang jalanin. Bulan pertama ngasih keuntungan, bulan kedua ngasih keuntungan, bulan ketiga bilangnya rugi, oke dimaklumin. Tapi sampai bulan ke-7 alasannya rugi mulu. Saya kan jadi curiga.
Ternyata dia bilang rugi, untung. Karena hanya nggak mau berbagi untung dengan saya. Kalau saya, putus. Kenapa jadi nggak nyaman? Dikibulin mulu. Dan yang terakhir, kenapa akhlakul karimah penting? Pembeda yang paling besar antara kita dan binatang ya akhlak mulia. Kalau nggak ada akhlak mulia, 1000% kita sama binatang sama. Mohon maaf, kita makan kalau lapar. Binatang juga kalau lapar nyari makan. Kita kalau haus cari minum, binatang sama. Kita kalau capek istirahat, binatang sama. Kita butuh pasangan hidup, binatang sama. Siapa bedanya? Berjalannya doang, kita 2 kaki, binatang 4 kaki, nggak signifikan. Kok nggak signifikan? Anatomi kita kepala di atas, hati yang punya keinginan macam-macam, perut kembali. Lihat jerapah, onta, kuda sampai ke ayam, kepala, hati, perut, kemaluan, datar. Kalau hatinya kepengin makan, akalnya nggak berfungsi. Ini halal apa enggak? Punya siapa? Bodoh amat, saya suka sikat. Kalau manusia mau makan ini nggak bermain, ya sama sama binatang. Ingin memenuhi kebutuhan seks, ini yang nggak bermain, sama sama binatang. Makanya sekali lagi, pembeda yang paling signifikan antara kita dan binatang adalah akhlakul karimah. Semoga kita menjadi umat Rasulullah yang diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjadikan Rasulullah suri toladan dalam kehidupan kita dalam segala aspek kehidupan, ibadah, bermasyarakat, berbisnis, bekerja, dan dalam hal-hal lainnya. Rasulullah hakul yakin adalah teladan terbaik buat kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaquna al-mukhlisun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.